Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya Jessica Leonardo, mahasiswi program studi ilmu hukum, dengan nomor stambuk A210183 untuk memaparkan salah satu materi ilmu negara dengan judul negara. Suatu negara adalah organisasi politik wajib dengan pemerintahan yang terpusat, mempertahankan monopoli atas penggunaan kekuatan secara sah dalam wilayah geografis tertentu, yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Bagaimana proses terjadinya negara? Syarat berdirinya negara atau suatu negara dinyatakan sah berdiri sebagai suatu negara yang berdaulat jika memenuhi minimal 4 syarat, yaitu yang pertama, memiliki rakyat atau de jure, yang kedua, memiliki wilayah atau de jure, yang ketiga, memiliki pemerintah atau de jure, dan yang keempat, pengakuan dari negara lain, de facto. Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi dua, yaitu primer atau asal mula terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoritis, dan secara sekunder atau asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta. Yang pertama, terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Secara primer, tahapan terjadinya negara yang pertama, suku, terdapat istilah primus inter pares yang artinya utama di antara sesama. Yang kedua, kerajaan. Di sini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah. Yang ketiga, staat. Kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang keempat, diktatur natie, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak. Yang kedua, terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan dari negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara. Secara sekunder, menurut kenyataan sejarah, terjadinya suatu negara karena A. Penaklukan atau pendudukan suatu daerah sebelum ada yang menguasai kemudian diduduki oleh suatu bangsa. B. Pelepasan diri atau proklamasi. Suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. C. Peleburan menjadi satu atau fusi. Beberapa negara mengadakan peleburan menjadi satu negara baru. D. Pencaplokan atau penguasaan. Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. E. Pelenyapan dan pembentukan negara baru. Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas wilayah itu muncul negara baru. F. Fusi. Peleburan dua negara atau lebih dan membentuk satu negara. G. Aksesi. Penarikan bertambahnya suatu wilayah karena proses pelumpuran laut dalam kurun waktu yang lama dan dihuni oleh kelompok. H. Cesi. Penyerahan sebuah daerah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian. I. Inovasi suatu negara pecah, kemudian lenyap
dan memunculkan negara baru di atasnya. J. Separasi, suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Fungsi negara. Yang pertama, fungsi penertiban atau law and order. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Suatu negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang keempat, fungsi keadilan. Keadilan bagi setiap warga negara harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan. Tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara Indonesia yang bersifat internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat selengkapnya dikutip dari buku Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Cyber Law terkait data privasi dan digitalisasi karangan Endah Dewi Nawangsari adalah, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.